Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, first impression gimana soal ini? Ya, mungkin kalau pertama kali ngelihat dan dalam kondisi tes, mungkin kita langsung panik ngeliat soal ini. Dan jujur, ketika saat lewat juga pertama kali saya juga langsung skip soal ini. Karena kelihatannya agak sedikit complicated, tapi sebenarnya kalau kita coba dalam kondisi normal, sebenarnya soal ini tidak terlalu rumit sebenarnya. Kita hanya perlu analisis mengenai analisis gayanya, sigma epsilon kali A, dan sigma epsilon 0. Oke, seperti yang saya bilang, di soal ini kita hanya butuh hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Oh, dan hukum Newton 3 juga. Jadi, soal ini pure mengenai hukum Newton. Sir Isaac Newton, respect you. Oke, di sini ada dua buah benda, dibilang ada bola pejal. Oke, di sini kita nggak usah main-main torsi ya, kita pakai sigma F doang. Di sini ada bola pejal yang diikatkan dengan batu bata. Di atas lantai licin seperti pada gambar. Oke, lantai licin jadi nggak ada gesekan. Maka ditanya gaya normal yang dialami M. Oh, bukan. Jika gaya normal yang dialami M kecil adalah mg per 2, maka gaya kiri yang harus diberikan agar bola tersebut dapat bergerak. Oke. Jadi di sini antar bola dan balok batu bata ini ada sebuah gaya yang menghubungkan, yaitu gaya tegangan tali di sini. Dan di mana dia masih membentuk sudut. Berarti kita harus memproyeksikannya ke dalam sumbu X dan juga sumbu Y. Berarti kalau kita proyeksikan, nah ini adalah, misalkan ini theta, berarti ini T cos theta, dan ini dalam ini T sin theta. Dan di sini dibilang secara jelas bahwa ke sini R, ke sini 2R. Berarti kita bisa menggunakan trigonometri untuk menemukan theta, di mana ini tegak lurus. Jika ini R dan ini 2R, berarti kan cos theta sama dengan 2R. Sorry, R per 2R. Berarti dalam hal ini cos theta sama dengan setengah, berarti theta-nya 60 derajat. Berarti kita tahu bahwa theta-nya adalah 60 derajat. Oke, langkah pertama sudah diselesaikan. Lalu selanjutnya apa? Kalau kita mengerjakan soal-soal mengenai mekanika seperti ini, alangkah baiknya jika kita bingung, kita tinjau masing-masing benda. Oke, pertama kita tinjau dulu balok ini, karena dia informasi yang terbanyak yang ada. Berarti kita tinjau, misalnya kita gambar dulu sini sekilas. Dia memiliki gaya berat sebesar mg, dan dibilang di soal dia memiliki gaya normal. Gaya normal itu sebesar mg per 2. Nah, berarti mg per 2 lagi kemana lagi nih? Berarti kita tahu kesimpulannya, T sin theta yang arahnya ke atas harus bernilai mg per 2, iya nggak? Supaya sigma fp sama dengan 0. Berarti kan T sin theta tambah N sama dengan mg. Berarti mg per 2 tambah mg per 2 sama mg. Setuju. Berarti kita dapatkan nih T sin theta sama mg per 2. Lalu yang ditanyakan di soal adalah gaya ke kiri yang harus diberikan agar bola tersebut akan bergerak. Oke, jadi kan di sini bolanya nggak bisa gerak nih karena ditarik oleh T sin theta. Ingat gaya aksi reaksi. Berarti sekarang kita tinjau mengenai bola pejal ini. Kita tinjau di sini. Maaf, jelek banget. Nah, lumayan. Di sini ada gaya berat yang sebenarnya kita tidak pedulikan karena tidak ada gaya gesek, jadi kita tidak peduli mengenai W. Supaya di sini ada gaya yang menarik dia sebesar T sin theta. Oh, maaf. Ini bukan T sin theta yang ini. Maafkan saya. Ini bukan T sin theta, maaf. Ini T cos theta. Mohon maaf. Ini T cos theta. Bro. Oke. Ini T cos theta. Oke. Oh ya, dasarnya juga kita bisa lebih sederhana lagi nih. Kan kita tahu nih, theta-nya 60 derajat. Berarti cos 60 berapa setengah ya? T setengah sama dengan mg per 2. Berarti T sama dengan mg. Oke, siap. Kan dibilang gaya ke kiri yang harus diberikan agar bola tersebut akan bergerak. Mungkin maksudnya adalah gaya minimal. Jadi supaya
bola pejal ini tepat akan bergerak, berarti kan dia masih belum bergerak gitu, tapi sudah hampir bergerak, berarti sigma fx sama dengan 0. Berarti kita harus ngasih gaya nih ke sini supaya dia hampir gerak gitu, sebesar f misalkan. Berarti kan f min t sin theta sama dengan 0. Berarti f sama dengan t sin theta. Dalam hal ini t-nya sama dengan mg. M kecil ya, bukan m besar. Berarti f-nya atau gaya yang harus kita berikan sebesar mg sin 60, kan theta 60 derajat, berarti sin 60 adalah akar 3/2. Oke. Jadi kesimpulannya gaya minimal yang harus kita berikan supaya bola pejal ini tepat akan bergerak adalah sebesar mg akar 3/2. Jadi jawabannya yang B. Oke. Jadi tips dari saya adalah ketika mengerjakan soal mekanika seperti ini yang awalnya terlihat agak rumit, pertama tenangkan diri Anda, lihat apa yang diketahui dan lihat apa yang ditanyakan di soal, dan pergunakan informasi yang diketahui untuk menjawab. Oke, jadi sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih.